Nah, berikut kita akan melihat dulu bagaimana kita menentukan bilangan oksidasi, ya. Ini berhubungan dengan bagaimana kita menentukan salah satu reaksi reduksi dan oksidasi pada kuliah berikut. Nah, ketentuan dalam Bilox, ya. Bilox ini bagaimana kita menentukannya, ya. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu yang pertama, unsur bebas harga Biloxnya itu sama dengan 0. Contoh Na, Mg, ya, aurum, H2O, O2, Cl2, ya. Ini ada logam dan non logam. Ini merupakan unsur bebas yang harga Biloxnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, molekul senyawa. Molekul senyawa jumlah total Biloxnya itu adalah 0. Contoh H2SO4 itu 0, KMO4 0. Tapi dalam senyawa, ya, Bilox H misalnya sama dengan plus 1. Contoh HCl, ya, HCl Bilox H sama dengan 1. Kemudian HNO3, ya, Bilox O sama dengan minus 2, ya. Dan dalam H3PO4 plus, ya, Bilox oksigen 2, tapi karena minus 2, tapi karena jumlah atom oksigennya 4, maka minus 8, ya. Ini salah satu contoh bagaimana aturan-aturan dalam menentukan harga bilangan oksidasi. Kemudian berikutnya, untuk golongan 1A, 2A, 3A, masing-masing harga Biloxnya itu untuk golongan 1 plus 1, untuk golongan 2 plus 2, untuk golongan 3 plus 3. Ya, contohnya Na, NO3, ini adalah unsur dalam golongan 1, harga Biloxnya positif 1. Mg ini adalah unsur dalam golongan 2, harga Biloxnya itu positif 2. Al adalah unsur dalam golongan 3, harga Biloxnya adalah positif 3. Kemudian dalam bentuk ion, jumlah Bilox sama dengan muatan ion. Jadi contohnya NO3 plus NO3 negatif 1, maka Biloxnya itu adalah minus 1. NH4 positif, maka harga Biloxnya adalah positif 1. SO4 2 negatif, maka harga Biloxnya adalah minus 2. Ini ada pengecualian, ya, beberapa unsur atau senyawa. Misalnya dalam F2O, harga Bilox O itu sama dengan positif 2. Dalam peroksida misalnya H2O2, Na2O2, harga Bilox O sama dengan minus 1. Dalam superoksida, contoh KO2, harga Bilox O sama dengan minus setengah. Dan dalam senyawa hidrida seperti NaH, harga Bilox H sama dengan minus 1. Ya, ini adalah beberapa pengecualian, dan ini memang, ya, mau tak mau harus dihafal, ya, kalau dalam penentuan bilangan oksidasi. Nah, berikut adalah beberapa contoh bagaimana kita menentukan harga Bilox dari beberapa senyawa atau ion. Nah, contohnya MnO4 negatif 1. Nah, kita tadi sudah belajar, ya, pada teori di atas bahwa senyawa yang mempunyai ion 1, maka harga Biloxnya itu adalah minus 1. Ya, sekarang kita tentukan dulu, ya, minus 1. Maka berapalah harga bilangan oksidasi Mn, ya. Maka dari senyawa, ya, oksigen ada 4, jadi sementara Biloxnya oksigen itu adalah minus 2, jadi 8. Nah, 8 supaya minus 1 berarti Mn harus positif 7, ya. Jadi Mn positif 7, harga bilangan oksidasi Mn adalah 7. Nah, kemudian berikutnya adalah H2
C2O4. Nah, ini adalah senyawa harga biloxnya itu adalah 0 ya. Sesuai dengan ketentuan oksigen bilangan oksidasinya -2, ini kali 2 kali 4 -8, H -1 2 ya. Sekarang kita kurangi ya, 8 -8 6. Jadi supaya 0 maka C2 itu harus 6 ya, maka bilangan oksidasi dari karbon itu harus adalah 3 ya. Nah, kemudian NH4 positif, maka sesuai ketentuan maka bilangan oksidasinya adalah positif 1 ya. Jadi kita cari dulu bilangan oksidasi dari H4 itu adalah positif 4, dan supaya bilangan oksidasi NH4 -1 maka N itu adalah harus 4 kurang 1 3 ya. Jadi 4 kurang 3 sama dengan positif 1 ya. Jadi saya ulangi ya, NH4 positif ya. Jadi hanya 4 kali 1 4, maka supaya dia positif 1 ya bilangan oksidasinya, maka N-nya sama dengan harus -3. Jadi bilangan oksidasi dari N adalah -3. Kemudian contoh lain ketiga PO4, ini adalah senyawa ya, dengan bilangan oksidasinya 0 ya. Kita cari satu persatu, maka oksigen 4 kali -2 -8, K kali positif 1 3, maka bilangan oksidasi dari P sama dengan ya, supaya dia 0 itu adalah -8 tambah 3 ya. Jadi supaya 0 maka ini adalah harus positif 5. Jadi bilangan oksidasi dari P adalah positif 5. Nah, ini ada contoh, beberapa contoh dalam menentukan bilangan oksidasi.